Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang berada di Mall of Asia di Manila, Filipina. Lalu saya melihat ramai-ramai orang berkumpul. Ada apa ya? Rupanya ada seorang artis terkenal. Orang banyak mengelilingi dia. Saya juga tidak mau ketinggalan ambil kesempatan untuk berfoto dengan dia. Tetapi siapa dia? Saya tidak kenal. Setelah bertanya-tanya, rupa-rupanya dia adalah Lovie Poe, salah satu selebritis terkenal di Filipina. Dia juga adalah putri dari bintang film terkenal Ferdinand Poe Jr. Saudara, ada banyak orang yang sudah pergi ke persekutuan, pergi ke gereja, pergi ke perbaktian, tetapi tidak mengenal tokoh utamanya, tokoh utama imannya, Tuhan. Alkitab katakan bahwa Tuhan sangat ingin dikenal. Bahkan itulah inti kehidupan beragama, mengenal dan bergaul akrab dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jelas Tuhan sangat rindu dikenal secara dekat. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Tuhan adalah penuh kasih sayang, penuh keadilan, dan penuh kebenaran. Ini sangat penting. Saudara tahu di zaman dulu, Tuhan dikenal sangat kejam. Dewa-dewa bangsa-bangsa bukan hanya tidak bisa dikenal, tetapi juga tidak bermoral dan tidak dapat diprediksi. Dan dewa-dewa itu juga memerintahkan tindakan keji, seperti pengorbanan anak dan tindakan-tindakan kejam lainnya. Ini adalah pemahaman yang salah tentang Tuhan. Allah justru penuh kasih, penuh keadilan, dan penuh kebenaran. Nah, karena Allah penuh keadilan dan penuh kebenaran, maka banyak orang berpikir bahwa demi keadilan dan demi kebenaran, maka Allah akan bertindak kejam, jahat. Itu salah, saudara. Pertama, ketidakadilan di dunia ini justru menyebabkan dunia ini penuh kejahatan. Yang kedua, penyimpangan dari kebenaran justru yang menyebabkan dunia ini penuh kekejaman. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran Allah justru membawa dunia ini terlepas dari kejahatan dan kekejaman. Yang keempat, Tuhan sendiri menanggung dampak ketidakadilan, yaitu ketika Yesus anak Allah yang tidak bersalah justru diadili secara curang dan disalibkan secara sadis. Yang kelima, benar satu kali kelak ketika terbukti jelas nantinya di mata semua mata semesta, alam semesta, bahwa kecurangan dan penyesatan hanya membawa kehancuran kepada dunia ini, maka dalam kasih-Nya Tuhan akan memusnahkan dosa dan setiap orang yang mencintai ketidakadilan dan penyimpangan. Yang keenam, tetapi sebelum mencapai hal itu, Tuhan akan membuka pintu kasih sayang seluas-luasnya dan berulang-ulang bagi setiap orang yang ingin bertobat dan ingin hidup seperti Tuhan yang penuh keadilan, penuh kebenaran, dan penuh kasih. Yang ketujuh, hal itu pasti terwujud bagi setiap orang yang berkenalan erat, berjalan dekat, dan bersahabat karib setiap hari dengan Tuhan Allah. Itu keren.